berdoa tentang doa. Gini, kalau yang doanya pakai bahasa Indonesia ya mengerti. Tapi itu pun teman-teman harus tahu diri, meminta jangan banyak-banyak. Karena Tuhan itu bukan pembantumu. Tuhan itu bukan pembantu kita. Jangan berlebihan menyuruh-nyuruh Tuhan. Itu namanya orang tidak beradab. Gitu? Minta seperlunya, apa yang kalian butuhkan, berdoa di situ. Nah, kalau yang nggak berdoa, yang nggak tahu bahasa doanya, mungkin pakai bahasa negara lain, ya dia mengerti. Panjang kan ceritanya. Tapi maknanya sendiri kita tidak tahu. Lah dirimu saja tidak tahu, ya bingung. Tuhannya bingung, ya orang ini minta apa sebenarnya ini. Terus diulang-ulang itu terus. Lah terus nanti malaikat yang mengabulkan sendiri, lah doanya ini saja. Bolak-balik disetor ke Tuhan. Kan tugasnya malaikat menyetorkan apa yang menjadi penghubung. Nah, kalau Tuhan berkata, bawa apa malaikat? Setoran doa Tuhan dari si pelentos ya. Nah, doanya ini terus. Malaikatnya ini doanya sama terus. Apa artinya nggak tahu? Tuhan nggak tahu. Dari judulnya kan kalian nggak tahu, malaikatnya nggak tahu, Tuhan ini sama nggak tahu. Ya kalian bingung sendiri. Jadi berdoa itu yang kalian tahu. Makanya kalau berdoa panjang itu artinya dibaca. Kan itu bahasa yang kita gunakan, yang tidak menggunakan bahasa kita, kan kita ada artinya itu toh. Itu dimengerti. Jadi waktu mendoa itu kalian paham. Itu. Paham. Jadi waktu berdoa itu kalian kalau mohon ampun, mesti nangis. Ya Tuhan ampunilah saya itu. Sekarang nggak tahu artinya, ya Tuhan ampunilah saya gitu, tertawa. Ini lucu kan gitu. Lah ya gak nyambung itu mas. Makanya doa itu harus diketahui. Lah kalau kalian aja nggak tahu maksudnya doa kalian, ya Tuhan sendiri bagaimana mengabulkan itu bagaimana. Kalaupun Tuhan tahu, ya Tuhan pasti tahu. Dikabulkan. Kalian pun nggak tahu kalau itu sudah diberikan. Ya Tuhan berikan saya HP karena bahasanya nggak tahu, dan kalian dapat HP bener karena Tuhan itu maha tahu. Masih minta lagi, mana Tuhan HP-nya? Lu sih pegang nggak, sebelah nggak tahu karena nggak tahu bahasanya. Jadi kita bertuhan yang realistis, yang normal gitu loh. Jangan gila. Kadang-kadang kita berdoa itu kita gila sendiri. Bahasanya tidak tahu. Coba renungkan. Kalian jangan mau terdogma dengan bahasa-bahasa yang kalian nggak paham. Nah, harapannya dengan kita berdoa tahu maksudnya, perilaku kita menuju ke situ. Ya Tuhan, berikan saya HP. Nah, perilaku kita menabung, meminta orang tua, perilakunya sesuai. Atau mungkin minta teman, ada HP kosong kah, apa nganggur kah gitu. Jadi sama Tuhan itu bekerja sama secara fisik, kalian sama 50%, Tuhannya 50%. Ya kita berupaya Tuhan merestui. Kayak tadi dibahas sama Mas Lukman, apa pengupayaan? Apa tadi? Maksudnya di situ. Jadi apapun yang dibahasan tadi itu sebenarnya kalau kalian lakukan saat ini juga dapat. Eman-eman sayang itu ilmu baik gitu loh. Percuma kan berdoa bolak-balik. Padahal udah diberikan. Tapi nggak ada syukurnya. Jadi kalau berdoa harus tahu maksudnya ya kalau belum tahu cari tahu artinya apa. Nah, waktu berdoa itu benar-benar kusuk di situ. Ya benar-benar sampai nangis. Kalau minta ampun ya minta ampun. Kalau bersyukur ya seneng gitu. Bersyukur kok sedih. Terima kasih tapi sedih. Kayak orang merintih itu. Orang mengeluh. Ini nggak terima kasih malah. Ya. Lah, jangan panjang-panjang karena Tuhan itu bukan pembantu kita, yang adab. Apa yang kita butuhkan berdoa di situ. Ya untuk takaran umum ya ini ya. Jadi doanya panjang. Nanti kalau lulus sekolah minta ini, habis saat ini minta ini. Jadi kalau di total pun ada 50 doa panjang. Tentu harus terkabulkan semua. Jadi kalian ibadah itu hanya menuju doa ini, keinginan-keinginan ini, dunia ini. Ini masalah. Di kehidupan ini, saya itu mengajari tentang kebudiluhuran.
cinta kasih untuk menuju Tuhan, keselamatan. Dan nanti dunia nanti dibutuhkan semua ada di situ. Kalian akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan di situ. Jadi itu bentuk juga budi luhur. Sikap kita kepada Tuhan harus juga sopan. Makanya ada tribakti ya. Berbakti sama Tuhan, berbakti sama orang tua, pembimbing itu. Berbakti itu di dalamnya, di bawahnya sayang. Kita harus menyayangi Tuhan, menyayangi guru, dan menyayangi orang tua. Lah berbaktinya di dalam sayang tadi. Kalau sayang aman. Nah kalau kita menyayangi orang, maksud kita suruh-suruh begitu. Nah ke Tuhan kalian juga beradab. Mulai diterima ya ini ya. Ya Tuhan, saya mau ujian. Minta doa, minta restunya untuk saya bisa lulus. Udah lepas. Udah gitu aja. Tuhan berikan saya nilai yang tinggi, saya mudah mengerjakan, nanti saya kerja nggak diganggu teman. Banyak sekali situ. Malah nanti kalau saya belajar juga saya diberikan kemudahan. Banyak. Tuhan yang mau di mana itu? Restui saya Tuhan. Habis itu pengupayaan ya belajar ya apa-apa. Itu Tuhan merestui itu semua. Jadi permintaan satu. Makanya aku beri satu permintaan itu, maksudnya iklan itu supaya kalian manusia itu minta jangan banyak-banyak. Iklan apa itu? 76. Aku beri satu permintaan. Maksudnya itu menyadarkan manusia kalau minta jangan banyak-banyak. Itu doa 1 jam di kamar itu doanya panjang tapi banyak permintaan, akhirnya lupa bersyukur. Itu ya nggak masalah itu kita mendoakan pakai bahasa suku lain kah, pakai negara lain, itu tidak apa-apa. Yang penting kalian mudeng dan tahu. Yang sudah tahu jangan panjang-panjang, secukupnya saja apa yang kalian butuhkan. Oh, dengan begitu berarti kita melatih diri pribadi itu meminta itu sesuai kebutuhan. Nanti kalau kalian tahu kebutuhan kalian itu, nggak minta pun Tuhan memberi. Nah, Tuhan itu memberikan sesuatu karena kebutuhan manusia, bukan karena keinginan. Nah, kebanyakan orang itu meminta karena keinginan, banyak. Sehingga lupa kebutuhannya itu apa. Nah, ini yang tidak connect. Kalau saya lulus sekolah mau jadi dokter, pengupayaan saat ini kan ke arah dokter. Mungkin sering melihat dokter, sering melihat aktivitas dokter di HP, YouTube atau apa itu udah bentuk ikhtiar, usaha. Lah cita-cita jadi dokter yang ditonton John the Shift, Doraemon, apalagi main nongkrong di kafe, nggak nyambung situ. Jadi nggak ada pengupayaan ke situ. Pergaulan kalian pun nggak mengarah ke dokteran. Ya nggak bisa. Setidaknya kamu sering ketemu dokter, sering melihat dokter, saya butuh di HP, terus di situ. Supaya alam hati Anda itu mampu menangkap upaya-upaya kalian ini. Itu teman-teman yang masih bersih-bersih seperti ini cepat menangkap. Entah tuh di rumah apa dokter, beli baju dokter gantung situ apa. Nanti tinggal jadi kalian masuk rumah dokter itu terus dalam atau apalah gitu. Kayak energi dokter, doanya atau proses perjalanannya kalian menempa di kehidupan ini nggak mengarah kepada dokter. Yang latihan mungkin belajar tentang kesehatan, tentang apa, nah, itu kan udah memasukkan file-file kita gitu ya. Kalau kalian jadi apa yo itu nanti jadi mas itu. Atau di apapun ya, kita ambil intisarinya. Kayak sekolah, tujuan kalian apa sekolahnya? Kalau ada yang sekolah, nah itu salahnya di situ. Mengejar cita-cita. Lah orang nggak sekolah itu apa cita-citanya nggak terkejar? Ayo. Apalagi ada selain sekolah itu tujuannya itu apa? Nah ini salah tuh. Apakah orang yang nggak sekolah juga nggak pintar? Karena ya tuh zamannya leluhur kita dulu nggak ada sekolahan itu pintar-pintar ya. Itu zamannya dulu nabi-nabi itu ada sekolahan belum, nggak tahu tuh. Nggak ada tuh. Tapi ajaran mereka malah bisa harus kita pakai.
ajaran mereka kita pakai untuk menjadi orang padahal dia nggak sekolah itu. Nah, termasuk berarti seperti yang saya masuk bahasa kemarin, kalau kita di suatu pesawat harus tahu tujuannya. Ya kalian sekolahnya juga harus tahu tujuannya. Nanti biar gak salah alamat. Saya sekolah kenapa aku nggak pintar-pintar? Ya, pintar, cita-cita itu bagian daripada hasil di dalam sekolah tadi. Bukan, itu bagian-bagian sub-subnya, tapi bukan yang utama. Termasuk kalian latihan di sini untuk apa? PR ya. Termasuk kalian sembahyang untuk apa, harus tahu itu. Kalian berdoa untuk apa, harus tahu. Jadi semua itu tahu. Jadi kritis, harus tahu, ingin tahu. Jadi karena itu untuk kebaikan diri kita, berarti yang bisa membesarkan diri kita ya diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan sadar. Dengan sadar. Dilatih sering bertanya pada diri, saya ini ikut ini untuk apa ya? Saya ini makan untuk apa ya? Sering bertanya. Oh, tempat tak makan. Oh, untuk kenyang. Ya sudah, berarti kenyang. Berarti intinya kan kenyang. Berarti makanan apapun yang penting saya kenyang, ya sudah. Mau batu kalau telan kenyang ya makan. Maksudnya akhirnya makan tuh gak sembarangan. Ya kenyang biar sehat tuh apa yang saya makan sih? Berarti cari yang menyehatkan. Tidak semua yo es krim, yo Coca-Cola, yo tape, yo es krim apa? Dawet jadi satu, akhirnya apa masalah? Kayak orang puasa itu kan di depannya ada nasi, ada bubur, ada es, dimakan sama-sama. Begitu buka puasa selesai, mengantuk dan tidur. Itu karena nggak tahu tujuan puasa sebenarnya. Jadi kesimpulan di sini adalah harus tahu tujuannya. Bisa ya? Itu jangan lupa kemarin itu kesadaran indah sudah diatur. Itu karena kalian bersikap seperti itu nanti kalian bisa selamat. Ya, agak panjang saja cerita. Ada pertanyaan? Hari ini saya ngomongnya agak kurang bersahabat, agak ekstrim, agak tegas. Ya nggak apa-apa ya. Oke. Nanti kalau videonya ini memungkinkan tak upload. Kalau nggak memungkinkan ya enggak. Cari tahu, Mbak, ada FB di mana sih? Mbak saya ikut. Cari tahu, belajar di sini nggak tahu. Saya ikut dong, Mbak. Masukkan saya di grup. Kalau nggak di grup WA. Kalau di FB kan karena nggak dihuni manusia, nggak ada isinya toh, tak isi konten saya. Dan nggak ada manusia yang ngirim-ngirim ke situ. Itu saya. Oke, terima kasih. Selamat petang.